Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Eh, kita bertemu lagi di video analisis kompleksitas algoritma. Di sini saya akan meneruskan pembahasan terkait eh, algoritma rekursif dengan menggunakan teknik pengubah variabel. Kita akan melihat beberapa contoh lainnya. Tapi sebelum saya pergi ke contoh lain, kita kembali dulu ke teorema yang pernah kita bahas di mungkin 2 video sebelumnya terkait non-homogeneous recurrence linear relations ya. Jadi waktu itu kita bilang kalau misalnya ada bentuk rekurensi linear homogen seperti ini, maka kita akan bisa mendapatkan persamaan karakteristik seperti yang ada di bawah ini, ya kan? Nah, yang belum disampaikan itu adalah apa yang kita punya di ruas kanan ini bisa saja terdiri dari lebih dari satu term. Jadi bisa ada 2 atau 3 atau 4 atau bahkan lebih term. Nah, apa yang akan terjadi ketika seperti itu? Kita akan mendapatkan satu faktor dari setiap term. Jadi misalnya di sini ada term lain, ada tambah misalkan CN P2N, atau saya nuliskannya ini misalnya B1 P1N, maka di sini saya akan menggunakan seperti ini ya, di mana D1 itu adalah derajat untuk polinomial ke-1. Nah, kalau misalnya di sini ada term lain yang disatukan dengan penjumlahan, maka misalnya di sini ada B2N, P2N, maka di sini akan ada tambahan faktor R minus B2, D2 plus 1. Dan berlaku seterusnya. Kalau di sini ada B3N, P3N lagi, maka akan bertambah lagi faktornya untuk term yang ketiga. Dan ini berlaku terus untuk setiap term. Jadi yang di ruas kanan itu bentuk BNPN bisa jadi lebih dari satu. Dan masing-masing itu akan menyumbang satu faktor. Ini akan berlaku di soal latihan pertama yang ada di sini. Jadi misalkan kita mempunyai TN-nya itu adalah 2T N per 2 ditambah N minus 1. Nah, di sini berarti dengan menggunakan teknik berubah variabel, kita misalkan N-nya itu adalah 2 pangkat K. Berarti saya akan punya T 2 pangkat K itu adalah 2T 2 pangkat K minus 1 ditambah 2 pangkat K minus 1. N-nya kita ganti jadi 2 pangkat K. Nah, ini bisa saya kurangi dengan 2T 2 pangkat K di kedua ruas, atau tanda kutip saya pindah ruas. Seperti ini ya. Kita pindah ruaskan 2T 2K minus 1. Nah, sekarang kita misalkan T 2 pangkat K itu kita misalkan sebagai suatu TK. Nah, berarti TK dikurang 2 TK minus 1 itu adalah 2K dikurang 1. Sehingga kita mempunyai bentuk relasi linear rekurensi tapi yang non homogen. Dan di sini ada 2 term. Kita punya term 2K dan juga term minus 1. Jadi di sini kita punya 2K dan minus 1. Dari 2K ini BN atau saya pakai BK aja ya. BKPK-nya itu B-nya adalah 2 dan PK-nya itu adalah 1. Sehingga derajatnya itu adalah 0. Sorry.
derajatnya adalah 0. Sedangkan untuk yang minus 1, kalau kita cek bentuk BKPK-nya, maka yang kita tahu B-nya itu adalah 1 dan PK-nya itu adalah minus 1. Sehingga derajatnya adalah 0. Karena ini kan bisa saya tulis jadi minus 1 dikali 1 pangkat N. Oke, jadi dari sini kita kembali lagi, maka persamaan karakteristik yang bisa kita dapatkan dari ruas kiri, kita bisa dapatkan R minus 2. Dari ruas kanan, kita mendapatkan dua faktor. Dari term yang pertama, yaitu 2 pangkat K, kita dapatkan R dikurang B, yaitu 2, dipangkatkan derajat ditambah 1. Berarti kita punya pangkat 1. Kemudian dari term yang kedua, kita dapatkan R dikurang B, B-nya itu adalah 1, pangkat derajat tambah 1, berarti pangkat 1. Sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan R1-nya 2, R2-nya 2, dan R3-nya 1. Sehingga solusi umum yang kita punya itu adalah TK itu bisa kita tulis sebagai C1 kali 2 pangkat K ditambah C2 kali K kali 2 pangkat K ditambah C3 kali 1 pangkat K. Kita kembalikan lagi ke bentuk TN dari sini. Ini kan berarti T 2 pangkat K itu adalah C1 kali 2 pangkat K ditambah C2 kali K kali 2 pangkat K ditambah C3. Karena 1 pangkat K kan selalu jadi 1 nilainya ya. Atau kalau saya kembalikan ke bentuk N lagi, maka saya akan memiliki seperti ini. Kita substitusikan N 2 pangkat K, yang artinya K itu adalah log 2N. Oke, dari sini kita cari nilai C1, C2, dan C3-nya dengan menggunakan base case yang kita punya. Base case yang pertama, kita dapatkan nilai T1. T1 itu adalah kita substitusikan 1 ke N, sehingga kita punya log dari 1 itu 0 ditambah C3. Artinya C1 ditambah C3 harus sama dengan nilai dari T1 yaitu 0. Kemudian kita cari nilai T2. T2 itu adalah C1 kali 2 ditambah C2 kali 2 kali log 2 log 2 dari 2 itu adalah 1, saya langsung 1 aja ya, tambah C3. Artinya kita akan punya nilai 2C1 tambah 2C2 tambah C3 atau dari sini kalau saya mau pakai substitusi eliminasi, C3 saya punya adalah minus C1. Berarti ini saya bisa tulis jadi minus C1, sehingga saya akan punya C1 tambah 2C2, dan itu harus jadi nilai T2. Dimana nilai T2 itu adalah 2 kali T1 tambah 2 minus 1. Kalau kita ambil dari sini, kita ganti aja N-nya jadi 2. Yang artinya di sini saya punya 2 kali 0 tambah 1, artinya saya punya nilai 1. Dan tambahan lagi kita cari T4. Kenapa bukan T3? Karena kalau saya ambil N-nya 3, kita harus perlu T3/2. T1/2 kan kita nggak punya. T1,5 kita nggak punya. Jadi
untuk mempermudah hidup kita carilah yang bisa kita dapatkan integer. Makanya kita carinya T4. T4 itu berarti C1 kali 4 tambah C2 kali 4 kali log 2 dari 4 itu adalah 2 dikurang ditambah C3. Artinya kita bisa ganti C3-nya jadi minus 1 ya, berdasarkan apa yang kita punya di sini. Oke, kemudian di sini berarti saya punya 3C1 ditambah 8C2. Dan ini kita cari lagi nilainya T4 itu berarti 2 kali T2 ditambah 4 kurang 1 yang artinya kita punya 2 kali 1 tambah 3. Artinya kita punya nilai 5. Dari sini kita dengan menggunakan eliminasi, substitusi lagi, nantinya kita akan bisa dapatkan nilai dari minus 1, minus C1 itu sama dengan 4 ya. Ehm, Jadi di sini kita kalikan atau kita langsung kali 3 aja. Ini kali 1, maka saya akan punya 3C1 tambah 6C2 itu adalah 3. Dan di sini saya punya 3C1 tambah 8C2 itu adalah 5. Artinya saya akan punya nanti C2 itu adalah 1, yang artinya dari sini saya akan dapat C1-nya dengan menggunakan substitusi. Saya akan mendapatkan C1-nya 1 dan C3 itu adalah minus 1. Sehingga didapatkan TN-nya itu adalah kita substitusikan lagi ke solusi umum yang ini ya, tapi solusi umumnya. Jadi saya punya C1 N berarti minus N ditambah C2 N log 2N berarti saya punya N log 2N ditambah C3 berarti saya kurang 1 di sini. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Oke, jadi seperti itu ya. eh untuk soal yang ini pun sama, cuman di sini ruas kanan hanya ada satu term ya sebenarnya. Jadi di sini kita akan punya TN. Kalau saya pindahkan ruas 2TN per 3 tambah log, sorry, sama dengan log 3N. Nah kalau saya substitusikan, saya ganti N-nya jadi 3K, berarti saya punya T 3K dikurang 2T 3K minus 1 itu sama dengan log 3 dari 3K. Dimana ini saya bisa tulis jadi TK 2 TK minus 1 dan log 3 dari 3 pangkat K itu adalah K. Oke, kemudian dari sini berarti saya dapatkan persamaan rekurensi linier non homogen di mana untuk BN PN-nya saya punya B-nya itu adalah 1 dan P BK PK kali ya saya tulisnya biar konsisten dan PK-nya itu adalah K. Berarti derajatnya adalah 1. Sehingga saya akan punya persamaan karakteristiknya adalah R minus 2 dari si ruas kiri. Dan dari ruas kanannya saya punya R minus B yaitu 1 pangkat D tambah 1. Berarti saya punya pangkat 2.
Sehingga saya punya R1-nya 2, R2-nya 1, R3-nya juga 1. Dan dari sini saya dapatkan si TK-nya, yaitu T3 pangkat K, itu adalah C1 kali 2K ditambah C2 kali 1K ditambah C3 kali K kali 1K. Kita kembalikan lagi ke bentuk N. Ini jadi N. Kemudian C1 2 pangkat log 3N ditambah C2 1 pangkat K kan pasti 1 ya. Ditambah C3 log 3N kali 1. Kemudian dari sini kita substitusikan nilai N sama dengan 1. Saya akan punya C1 2 pangkat 0 ditambah C2 tambah C3 kali 0. Dan ini nilainya harus sama dengan 0. Atau bisa saya tulis C2 itu adalah minus C1. Oke, selanjutnya untuk T3 kita substitusikan. Kita akan mempunyai C1 2 pangkat 1 tambah C2 tambah C3 kali 1, di mana T3 sendiri itu adalah 2T1 ditambah log 3 basis 3, sehingga kita punya 2 kali 0 tambah 1 itu adalah 1. Ini berarti kita punya 2C1 dikurang C1 karena C2 sama dengan C1 dari yang kita punya di sini. Kemudian kita tambah C3, ini harus sama dengan 1. Berarti kita punya C1 tambah C3 adalah 1. Kemudian untuk nilai N selanjutnya kita ambil 3 pangkat 2 yaitu 9. Berarti kita punya T3, 2T3 ditambah log 9 basis 3. Sehingga kita punya 2 kali 1 tambah 2 yaitu 4. Di sini kita punya C1 2 pangkat 2 tambah C2 tambah C3 kali 2, sehingga kita punya 4 C1 kurang C1 tambah 2 C3 ini harus sama dengan 4. Dan di sini kita punya 3C1 tambah 2C3 itu harus sama dengan 4. Dengan menggunakan eliminasi substitusi kita akan dapatkan C1 itu harus sama dengan 2, sehingga C2 itu nantinya harus sama dengan minus 2, dan C3 itu kalau kita substitusi berarti dia sama dengan minus 1 ya. Berarti kita dapatkan Tn, kita masukkan lagi ke sini, C1 kali di mana C1-nya itu adalah 2 ya. 2 log 3N ditambah C2 yaitu 2, dikurang, dan dikurang log 3N. Seperti ini. Kemudian untuk yang terakhir di sini kita punya T, kalau kita langsung substitusikan saja ya, berarti saya punya T5K dikurang 10 T 5K minus 1, ini harus sama dengan 5 pangkat K dikuadratkan. Seperti ini. Atau kalau saya tulis TK, berarti saya punya TK dikurang 10 TK minus 1, itu harus sama dengan 25 pangkat K. Oke. Kan kalau saya punya A pangkat B, kemudian saya pangkatkan C, dia itu jadi A pangkat BC sebenarnya. Atau bisa juga saya punya A pangkat C dipangkatkan dengan B. Jadi ini bisa saya tulis jadi 25 pangkat K. Berarti di sini saya punya persamaan linear rekurensi non homogen,
Dimana kalau bentuk BKPK-nya itu saya punya B-nya itu adalah 25, PK-nya itu adalah 1, dimana derajatnya berarti adalah 0. Sehingga persamaan karakteristik yang saya dapatkan adalah R minus 10 dari ruas kiri, dan dari ruas kanan saya dapatkan R minus 25 pangkat 1. Sehingga saya dapatkan R1-nya itu adalah 10 dan R2-nya adalah 25, sehingga solusi umumnya T5 pangkat K itu adalah C1 kali 10 pangkat K ditambah C2 kali 25 pangkat K. Atau kalau saya kembalikan ke bentuk TN, berarti saya akan punya C1 kali 10 log 5N ditambah C2 kali 25 log 5N. Di mana 25 log 5N itu kan sebenarnya adalah 5 pangkat 2 log 5N ya. Dan ini adalah 5 kali log 5N kuadrat. Ingat kalau misalnya kita punya A log AN, ini adalah N juga. Berarti ini kita bisa tulis jadi N kuadrat. Kan A pangkat dipangkatkan dengan A pangkat berapa sehingga jadi N. Ya berarti dia jadi N itu sendiri. Oke, berarti ini bisa saya tulis jadi C1 kali 10 log 5N ditambah C2N kuadrat. Seperti itu, sehingga saya akan punya substitusi lagi T1 itu adalah C1 kali 10 pangkat 0 ditambah C2 kali 1 kuadrat. Dan ini harus sama dengan 0. Saya punya C1 tambah C2 harus sama dengan 0. Kemudian T5, kalau dari sini T5 itu berarti 10 T1 ditambah 5 kuadrat. Berarti 10 kali 0 tambah 5 kuadrat yaitu 25. Di sini kita punya C1 kali 10 pangkat 1 tambah C2 kali 5 pangkat 2. Berarti kita punya 10C1 tambah 25C2. Ini harus sama dengan 25. Dan kita substitusi eliminasi, ini kita kalikan 10 dan nanti kita kurangi yang bawah ke atas. Berarti kita akan punya 15C2 itu harus sama dengan 25. Artinya C2 itu adalah 5/3, yang artinya C1 adalah minus 5/3, yang artinya TN itu adalah minus 5/3 kali 10 log 5N ditambah dengan 5/3 N kuadrat. Seperti ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.